Ya, selamat datang di Baca Sastra Inggris dengan saya Ham dan teman saya. Halo. Halo, pada kali ini kita akan membahas mengenai The Frog Prince. Ya, gimana ini ceritanya tentang kodok pangeran ya ini? Ini pangeran kodok apa pangeran dan Pangeran kodok? kodok. Pangeran kodok. Oke deh, Oke, coba lanjut. kita cari Gimana tahu nih ya. ceritanya? Kita cari tahu. Ini cerita dari Eropa. Jadi pada suatu sore ada seorang tuan putri pergi ke hutan gitu. Terus dia duduk di samping sumur. Dia punya bola emas gitu. Itu adalah benda kesukaannya. Terus dia main-main sama bola itu, ngelemparin bola itu ke udara terus ditangkap. Terus kemudian dia lemparin lagi tinggi banget sampai dia nggak nangkep bolanya. Terus bolanya itu jatuh ke sumur. Tuan putrinya nyariin bola itu yang ada di dalam sumur. Tapi sumur itu saking dalamnya dia nggak bisa lihat gitu dasar sumur itu. Gila. Terus dia bilang, coba kalau aku dapat bola aku lagi, aku akan memberikan semua pakaian dan perhiasanku dan semua yang ada di dunia ini. Buset. Ada kodok muncul dari air sumur itu, terus ngomong, Tuan Putri, kenapa kamu nangis gitu? Oh Kodok ya, ajaib. jadi Tuan Putri ini meratapi apa kehilangannya gitu. Nah, setelah itu, aduh sayang, kata ceweknya bilang, emangnya kamu bisa apa? Dasar kodok menjijikan. Nih, bola emasku udah jatuh ke dalam sumur. Terus kodoknya bilang, aku nggak perlu perhiasan sama permata kamu atau baju-baju kamu. Tapi kalau kamu jatuh cinta sama aku dan membiarkan hidupmu untuk selalu bersamaku dan aku bisa makan dari piring emasmu dan tidur denganmu, aku akan mengambil bolamu yang terjatuh ke dalam sumur itu. Habis itu si princessnya ini mikir, ini konyol banget. Gak mungkin lah. Bisa apa emang kodok kayak gini kan ya. Tapi kaget, lo ini kodoknya bisa ngomong. Si princess ini mikir, gak mungkin bisa ini dia ngambilin bola emasku yang udah jatuh ini. Gak mungkin. Tapi sempat terbesit, apa jangan-jangan bisa ya kodok ini ngambil bola aku kembali ke aku. Akhirnya si princessnya ngomong, ya udah coba kamu ambil tuh bola, aku janji bakal melakukan apa yang kamu minta. Nah habis itu si kodoknya ini menundukkan kepalanya ke bawah dan dia kemudian menyelam ke dalam air. Dan cukup sebentar aja, nggak butuh waktu yang lama, dia kembali lagi ke permukaan dengan bola emasnya udah di mulut kodoknya. Tinggal tuh sama kodok. Nyesel kali ini princessnya ya. Anjir. Ternyata bisa. Nah, abis ngeliat si kodoknya berhasil membawa bola emasnya kembali ke hadapan tuan putrinya, princessnya ini lari. Dia ngambil bolanya, bola emasnya, dia seneng banget abis itu kan ya. Tanpa pikir panjang, saking senengnya, dia sampai lupa sama kodoknya, dia main asal cabut aja langsung balik ke rumah. Terus kodoknya manggil dia, tunggu Tuan Putri, bawakan aku bersamamu seperti yang kamu janjikan. Tapi Tuan Putrinya nggak berhenti gitu buat dengerin katanya. Kemudian besoknya Tuan Putri itu duduk di tempat makan gitu. Dia dengar suara yang aneh, tap tap, suara suara apa langkah kaki, seolah ada orang yang naik tangga gitu. Dan kemudian ada suara ketukan di pintu gitu dan berkata, bukakan pintu Tuan Putri, bukakan pintu karena cinta sejatimu ada di sini gitu. Dan perhatikan kata-kata kamu yang kamu dan aku katakan di sumur di hutan gitu. Kemudian Tuan Putrinya lari ke pintu dan ngebukanya, terus dia ngeliat kodok itu gitu yang dia udah lupain, terus dia ketakutan gitu dan di pintunya ditutup cepet-cepet, kemudian balik lagi ke kursinya. Terus raja, yaitu ayahnya, nanyain
apa yang bikin dia takut gitu? Itu ada kodok, kata princessnya, di pintu. Kodoknya ini udah ngambilin aku bola emas yang aku nggak sengaja jeburin. Nah, habis itu aku janji kalau misalnya dia ngambil bola emasnya kembali, aku bakal tinggal sama dia. Padahal aku mikir, aku ngiranya dia nggak bakal bisa ngebawain balik bola emasnya yang kadung kejebur. Nggak taunya bisa. Aku nggak nyangka. Nah, sekarang ini si kodoknya udah di depan pintu mau nagih janjinya ke aku. Nah, pas selagi princessnya ini ngomong, pintu di depan itu terus diketuk sama kodoknya. Kodoknya segede apaan ya? Bisa ngetuk pintu di situ. Bisa ngetok ya? Iya, situ sambil ngetok pintu kodoknya ngomong, "Weh, buka dong pintunya. Kekasihku sayang, buka pintunya." Kamu masih ingat kan janji kamu di tempat kamu ngejatuhin bola emas kamu? Nah, habis itu kan bapak princessnya ada di dekat princessnya kan ya. Nah, habis itu ya udah bapaknya bilang ke princessnya mesti napatin janji kan ya. Ya udahlah bapaknya ngomong kayak gitu, ya udah akhirnya si princessnya ini ngebukain pintu buat kodoknya. Habis itu udah dibukain nih pintu. Nah, kodoknya naik ke atas meja kan ya. Nah, kodoknya itu mendekat ke kayak tempat duduk gitu. Habis itu minta, "Oi, bawa aku naik ke atas kursi." Ngomong kayak gitu ke princessnya. Nah, abis itu ya udah deh kodoknya duduk di sebelah tuan putrinya. Abis itu kodoknya itu minta tolong taruh piring di depanku makanan, diminta disediain makan lah intinya. Kemudian dideketin piring itu, dan ketika kodoknya makan sebanyak yang dia bisa, dia berkata, "Nah, sekarang aku capek, bawain aku ke atas dan taruhin aku ke tempat tidurmu." Terus akhirnya tuan putrinya ngebawain dia di tangannya, terus naruhin dia ke atas bantal di atas tempat tidur. Kemudian dia tidur sepanjang malam gitu. Kemudian ketika udah terang, udah pagi, kodoknya ngelompat terus turun dari tangga dan keluar dari rumah gitu. Tuan putrinya mikir, sekarang dia udah pergi gitu, dan aku nggak akan direpotin sama dia lagi gitu. Tapi dia salah sangka gitu. Ternyata pas udah malam, dia dengar ketukan lagi di pintu, dan ketika dia ngebuka, kodoknya masuk lagi dan tidur lagi di bantalnya gitu. Sampai pagi gitu. Terus kemudian malam ketiga dia ngelakuin yang sama. Terus ketika tuan putrinya bangun di pagi berikutnya, dia terkejut ketika dia ngeliat bukannya kodoknya tapi seorang pangeran tampan ngeliatin dia dengan mata yang sangat indah gitu, yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dan berdiri, pangeran ini bilang kalau dia telah disihir oleh seorang peri yang ngubah dia menjadi seekor kodok gitu. Jadi kan pangerannya berubah jadi kodok. Nah, supaya pangerannya bisa kembali ke wujud manusianya, dia harus menemukan seorang tuan putri yang mau tidur sama dia selama 3 malam. Nah, ternyata si tuan putri ini yang dia ambilin bola emasnya ini yang akhirnya bisa ngubah pangerannya jadi ke wujud manusianya lagi. Ternyata Bang Ganteng. Nah, habis itu si prince-nya bilang kayak gini, "Oh, kamu udah membebaskanku dari kutukan jahat ini. Sekarang aku tidak punya harapan apapun lagi kecuali kalau kamu mau bersamaku pergi ke kerajaan ayahku. Aku akan menikahimu dan aku akan mencintaimu sepanjang hidup." Nah, habis itu tanpa pikir panjang si tuan putrinya, "Oh iya dengan senengnya. Ya ngeliat wajah Bang Ganteng. Ya udah deh akhirnya dinikahin. Kalau misalnya pernikahan zaman sekarang kan biasanya naik mobil kan ya, mobil pengantin. Ini kuda pengantin ya. Ya udah deh akhirnya pangeran dan tuan putri ini hidup dengan bahagia. Yes. Gimana aja? Kamu ingat gak waktu si rajanya dikasih tahu kalau misalnya ada kodok di depan pintu yang mau tidur sama tuan putrinya? Itu kamu kalau jadi rajanya gimana aja? Ya kan dia kan bilang cuman kodok doang ya, cuman kecil gitu. Jadi kalau cuman tidur doang mungkin gak apa-apa kali ya.
Kalau aku jadi rajanya bilang kayak gini, ya ini ada kodok aneh, nggak jelas datang dari mana bisa bicara, ya kan ya aku setuju sih janjinya harus ditepatin, tapi ya harus penjagaan super ketat. Putriku bakal aku awasin lah, kodok aneh bisa bicara kan ya. Rajanya kayak nyantai aja ya, kayak langsung ini gitu, kayak oh kamu udah janji gitu sama kodok itu, ya udah tepatin janji kamu gitu, nggak mempersoalkan ini kenapa bisa kayak gitu. Aku dapat ide dari cerita ini, sesuatu yang kita anggap jelek bisa jadi bagus ya. Ini kan nggak siapa nyangka kodok ternyata bang ganteng. Ya, itu bahagia sama pelajaran kalau buat janji pikir dulu, jangan yang susah-susah. Seperti tepatinnya yang gampang-gampang lah. Aku suka deh sama Tuan Putrinya gitu. Dia kan pas pertama-tama waktu dia dapat bolanya dia kayak lupa aja gitu ya sama kodoknya, saking senangnya gitu Pak, cepet-cepet balik. Pas dia dibilangin sama rajanya, dia nggak kayak nggak ragu-ragu gitu loh. Dia langsung ditepatin gitu, apa yang pengen kodoknya diturutin semua. Jadi beneran ini ya, janjinya ditepati gitu ya. Iya. Happy ending berarti ini cerita. Iya ya. Terus kodoknya juga cuman datang buat tidur gitu. Pas pagi-pagi udah keluar lagi gitu. Nah, nggak genit nih kodoknya. Yes, jadi semua tokohnya baik ya. Kodoknya, Tuan Putrinya, rajanya gitu. Nggak ada yang jahat ya. Kali ini nggak ada yang jahat ya. Iya, nggak ada yang jahat. Tapi ya ini ya, cerita tentang Pangeran Kodok. Oke. Iya. Oke, cukup sampai di sini untuk episode podcast Baca Sastra Inggris kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dengan saya Ham dan teman saya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.